Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Bagaimana sih cara menjumlahkan atau mengurangkan bentuk aljabar? Yuk perhatikan penjelasan berikut. Ya, yang pertama adalah penjumlahan pada bentuk aljabar. Syarat yang perlu kita perhatikan dalam kita menjumlahkan bentuk aljabar yaitu variabelnya itu harus sama. Kemudian untuk menjumlahkan konstanta itu dijumlahkan dengan konstanta juga. Nah, ini contohnya. Mengerjakannya adalah kita kelompokkan suku-suku yang sejenis atau yang variabelnya sama ya. Kita kelompokkan seperti ini. Ya, 2x kuadrat ini yang variabelnya sama, ini ada di sini, jadi kita tambahkan dengan x kuadrat. Lalu di sini ada x tambah x ya, ditambah lagi dengan 3x, kemudian konstanta 5 itu kita tambahkan dengan 4 ya, 5 dan 4 ini adalah sebagai konstantanya. Nah, sekarang kita jumlahkan ya, lalu kita operasikan kalau sudah dikelompokkan dengan suku yang sejenis. Jadi seperti ini ya, 2x kuadrat tambah x kuadrat. Nah, ini kan yang kita jumlahkan itu adalah koefisiennya ya. Ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 1, sehingga kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah 3x kuadrat. Kemudian ditambah ini koefisiennya 1 ditambah 3x, berarti hasilnya adalah 4x ditambah 5 tambah 4 adalah 9. Ya, ini hasilnya. Selanjutnya soal nomor 2, langkah yang pertama adalah kita jabarkan dulu atau kita lepas dulu tanda kurungnya ini ya. Karena di depan tanda kurungnya ini positif. Nah, ini langsung kita lepas saja sehingga menjadi 2A dikurang B. Nah, begitu juga dengan tanda kurung yang kedua ini ya. Langsung dilepas menjadi tambah 3A ditambah 5B. Sehingga sudah dijabarkan seperti ini, lalu kita kelompokkan 2A ini satu kelompok dengan 3A tambah 3A, kemudian kurang B ditambah 5B. Setelah dia berdekatan kelompok seperti ini, lalu kita operasikan. 2A tambah 3A adalah 5A. Kemudian negatif B ditambah 5B berarti 4B. Nah, ini hasilnya ya. Ya, yang kedua adalah pengurangan pada bentuk aljabar. Syarat pengurangan pada bentuk aljabar sama seperti pada penjumlahan, yaitu variabelnya harus sama atau sejenis. Kemudian kalau terdapat konstanta itu bisa kita kurangkan dengan konstanta lainnya. Kemudian di dalam operasi pengurangan ini yang perlu kita ketahui adalah kalau ada pengurangan, misalnya pengurangan A dengan B, itu artinya A kita kurangkan dengan B. Kemudian kalau misalnya ada pengurangan A oleh B, itu artinya adalah A dikurang B. Pengurangan A dari B itu artinya B kita kurang dengan A. Nah, ini harus kita pahami sehingga ketika kita menemukan soal yang seperti ini, kita paham maksud daripada soal tersebut. Ya, contohnya ini ya, soal nomor 1, kurangkanlah 5Z ditambah 3 oleh 2Z dikurang 7. Apa artinya ini? Ya, artinya adalah kalau kata oleh, ini A oleh B, berarti A kurang B. Maka ini juga yang di depan ini tetap kita kurangkan yang di belakang ya, sehingga kita tulis seperti ini ya. 5Z ditambah 3 kita kurangkan dengan 2Z dikurang 7 ya, terus tanda kurung. Nah, untuk mengurangkan soal seperti ini caranya adalah karena di depan sini adalah positif, langsung aja dijabarkan dulu atau dilepaskan dulu tanda kurungnya seperti ini. Nah, sedangkan yang ini di depan tanda kurung ada tanda negatif. Nah, ini tandanya kita kalikan supaya tidak salah tanda ya. Negatif dikali positif hasilnya negatif, sehingga di sini adalah negatif 2Z. Nah, sedangkan yang ini negatif kali negatif itu adalah positif, sehingga di sini adalah positif 7. Nah, setelah itu baru kita kelompokkan suku yang sejenis, 5Z dikurang 2Z, kemudian ditambah 3 ditambah 7. Hasilnya adalah 3Z ditambah 11. Ya, itu hasilnya.
Selanjutnya soal berikutnya, di sini ada kata dari. Nah, maksud kata dari di sini adalah pengurangan A dari B, artinya B dikurang A atau yang di belakang kurang yang di depan. Jadi kita tulis dulu yang di belakang 5Y dikurang 3X kurang 4, kemudian kita kurangkan dengan 5X kurang 3Y ditambah 7. Caranya kita lepas tanda kurungnya atau dijabarkan menjadi seperti ini, dan karena di depan ada tanda negatif dikalikan dulu ya dengan tanda negatifnya biar tidak salah tanda. Selanjutnya kita kumpulkan atau kelompokkan variabel yang sama atau suku-suku yang sejenis ya. Kemudian setelah dikelompokkan lalu kita operasikan seperti ini ya. Nah, dari penjelasan tadi, coba sebutkan kembali apa saja syarat yang harus kita penuhi agar bisa menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar. Saya, Bu. Oh ya, silakan dijawab, Nak. Syaratnya adalah yang pertama, variabelnya harus sama atau sejenis. Yang kedua, konstanta bisa ditambah atau dikurang dengan konstanta lainnya. Ya, betul. Jawabanmu super sekali, Nak. Lalu bagaimana langkah-langkah menjumlahkan atau mengurangkan bentuk aljabar? Langkah-langkahnya adalah jika ada tanda kurungnya kita lepas dulu. Setelah itu kita kelompokkan suku-suku yang sejenis, lalu kita jumlahkan atau kurangkan, Bu. Ya, betul. Hebat kamu, Nak. Jadi operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar itu bisa dilakukan hanya pada suku-suku sejenis. Ada yang masih kurang paham dengan penjelasan materi pada hari ini? Silakan ditanyakan ya. Sudah paham, Bu. Bagus jika materi ini sudah kalian pahami. Dan buat anak-anakku yang sedang menonton video ini, jika ada yang ingin ditanyakan, tulis komentar di bawah ini ya. Serta jangan lupa like and subscribe video ini. Demikian penjelasan materi mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai ketemu di penjelasan materi selanjutnya. Terima kasih, Bu. Dan sampai jumpa teman-teman semua.